keluarga yang sudah mendahului kita, untuk kita juga semua, dan atas insya Allah atas barokahnya hataman Quran keluarga yang sudah kita jalani setiap ahad, setiap pekan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustadz, kita pertama mungkin hataman Quran itu Ustadz ya. Baik, mungkin supaya ada interaksi bacaannya digilir ya Ustadz. Entah mulai dari surat apa, terserah Ustadz. Karena Ustadz yang punya waktu nih sekarang. Ya, silakan Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu keluarga besar Ikabzah, senantiasa saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan dalam kebaikan, dipanjangkan dalam ketaatan. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa ditambah oleh Allah dan dibaguskan amal soleh kita. Semoga kita semua dimudahkan Allah rezeki yang berlimpah untuk kita memaksimalkan dengan rezeki itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi Ikabzah yang terus terbangun ini sudah 20 tahun lebih menjadi wasilah pertemuan silaturahmi ini tidak hanya berlangsung di dunia tapi juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah dari materi ini saya ingin menjelaskan, menegaskan bahwa secara zat manusia itu dalam menjalani kehidupan selalu pasti akan berhadapan dengan musibah. Dan musibah itu kata para ulama mala yulaimut tabi'ah. Apa yang secara tabiat manusia tidak suka itulah musibah. Atau ma yasu'ul insana. Apa saja yang menjadikan kondisi manusia menjadi buruk itulah musibah. Maka musibah itu bisa berupa kepayahan, bisa berupa kesulitan, bisa berupa kegalauan, kesedihan, keresahan, ketidakwajaran, keanehan, ketidaknyamanan, baik yang menimpa individu atau menimpa keluarga atau menimpa komunitasnya, menimpa grupnya, menimpa timnya, atau menimpa masyarakatnya, atau menimpa penduduk di negerinya. Nah itulah yang disebut dengan musibah. Dan sekali lagi bahwa kita pasti selalu akan berhadapan dengan musibah itu. Siapa yang berhasil melewati satu musibah, maka di depannya ada musibah lain yang harus dihadapinya, harus dilaluinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad, surah yang ke-90 ayat yang keempat, sebagai dalil bahwa manusia pasti akan berhadapan dengan kesulitan.
Di sini saya tidak tuliskan artinya. Saya bacakan ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Di sini Allah menegaskan, sungguh kata Allah ya, sungguh khalaqnal insana. Kami menciptakan manusia itu fi kabadin. Ya, fi kabadin. Bahwa manusia itu dalam menjalani hidupnya pasti akan menemui kepayahan. Pasti akan menemui kesulitan. Pasti akan menemui kesedihan, kegalauan, ketidaknyamanan, keanehan, ketidakwajaran, dan hal-hal lain yang menjadikan kondisi manusia seperti terpuruk. Nah, ini adalah penegasannya, dalilnya. Selain musibah itu benar-benar menjadi salah satu ujian kehidupan, ya. Jadi selain itu musibah benar-benar menjadi salah satu ujian kehidupan bagi setiap manusia, khususnya muslim. Jadi selain kemudian secara zat kita pasti berhadapan dengan musibah, ternyata musibah itu Allah jadikan sebagai salah satu ujian kehidupan. Dan setiap kita manusia pasti akan diuji dengannya, apatah lagi kita sebagai seorang muslim. Dalil yang menjelaskan bahwa musibah itu bukan hanya sebagai zatnya manusia pasti berhadapan dengannya, tetapi juga adalah bagian dari kehidupan untuk kita lalui, adalah firman Allah surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 di ayat yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di sini Allah katakan wa nabluukum, kami pasti akan menimpakan bala, ya. Kami pasti akan menimpakan bala berupa ujian, berupa cobaan. Dan ujian atau cobaan itu bisa berupa asyar, keburukan. Ya, keburukan, ketidaknyamanan, keanehan, ketidakwajaran, kegalauan, kesedihan. Jadi bisyar ini adalah musibah. Ya, musibah berupa keburukan. Wal khairi, kita pun akan diuji dengan kemudahan. Kita pun akan diuji dengan kesenangan, kelapangan. Artinya ini dibolak-balikkan oleh Allah. Ada yang diuji dengan kebaikan, kelapangan, tetapi dia pun akan berhadapan dengan keburukan. Ada yang diuji dengan keburukan, tapi ternyata keburukan itu tidak akan langgeng terus-menerus dalam kehidupannya. Dipergantikan oleh Allah dengan adanya kebaikan-kebaikan dalam ujian. Fitnah benar-benar menjadi cobaan. Jadi ini bagaikan siang dan malam. Ada yang mendapati siang, ada yang mendapati malam. Ada yang mendapati malam, ada yang mendapati siang. Intinya adalah setiap kita pasti akan teruji dengan keburukan dan teruji dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Kalau kita ingin sukses menghadapi ujian, baik ujian keburukan atau ujian kemenangan, maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus menyerahkan urusan kepada Allah. Nah, disinilah penekanan dari materi yang ingin kami sampaikan. Adalah bagaimana mengimplementasikan makna dari ayat ini. Wa ilaina turja'un. Hanya kepada Allah lah turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Artinya, kalau kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus kembalikan setiap urusan kepada Allah. Dalam kaitannya dengan kajian kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita ketika diperhadapkan dengan musibah keburukan, kita bisa menjadi pemenang. Ya, kita bisa menjadi pemenang. Maka karena itu saya perkenalkan metode tampil. Ya, jadi tampil seperti yang saya katakan tadi hanyalah sebuah singkatan untuk memudahkan alur yang ingin saya sampaikan ini bisa diikuti. Jadi tampil sini T-nya adalah terima, A-nya adalah akui, M-nya maafkan, P positifkan, I-nya ikhtiarkan, I-nya lagi ikhlaskan, dan I yang ketiga istighfarkan. Kemudian L lepaskan, dan S serahkan. Hanya saja tulisan slide yang saya buat ini baru sampai pada posisi M, maafkan, itu pun belum tuntas, tapi nanti insya Allah kita sampaikan secara lisan saja. Ya, karena saya baru terpikir beberapa menit ke depan untuk mengetik ini. Baik, kita lihat dulu terima ya, kita lihat dulu terima. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tertimpa musibah,
apapun bentuknya ya, apapun bentuknya musibah itu, apapun wujudnya musibah itu, apa saja ya, masing-masing kita tentu ada musibahnya sendiri-sendiri yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang saya ingin tegaskan, apapun bentuk musibah itu, apapun wujudnya musibah itu, terimalah. Terimalah musibah itu sebagai takdir Allah. Ya. Terima musibah itu sebagai takdir Allah. Terimalah terimalah musibah itu sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi, harus kita lalui, dan kita harus menang darinya. Inilah dalil yang menjelaskan bahwa kita itu harus menerima musibah dan jangan berputus asa dengan musibah dan jangan sampai kita kecewa dengan musibah ini. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. At-Taghabun surat yang ke-64. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Di sini kata kuncinya. Allah bilang, ma asaba min musibah, tidak akan terjadi musibah pada seseorang atau tidak akan menimpa apapun bentuk musibah itu, apapun wujud musibah itu pada seseorang illa biiznillah, kecuali Allah yang telah mengizinkan, Allah yang telah menghendaki seseorang itu tertimpa musibah. Jadi kalau kita tertimpa musibah, tidak usah kemudian kita kecewa, putus asa, marah, menolak, dan seterusnya. Terimalah. Sebab kalau kita tidak terima bisa stres. Kalau kita tidak terima bisa stres. Ya. Kalau kita tidak terima hormon stres kita akan terus naik, hormon kebahagiaan kita akan terus turun, sehingga akan berdampak pada munculnya penyakit-penyakit lain di dalam tubuh kita. Nah, maka kalau tertimpa musibah, ternyata musibah itu Allah yang mengizinkan menimpa diri kita, maka terimalah musibah itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang menerima musibah itu, seraya dia baguskan keimanannya kepada Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terima itu. Dia terima, ya Allah, saya terima musibah ini karena Engkau ya Rabbi. Namun nanti kan ada hati kecil kita memohon penyembuhan, memohon pertolongan. Ya, nanti kita adukan sama Allah. Intinya adalah terima musibah ini menimpa diri kita. Maka Allah mengatakan, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, dia mengembalikan musibah itu kepada Allah, dia ridho, dia ikhlas musibah ini datang dari Allah, yahdi qalbah, itulah orang yang diberi petunjuk hatinya, atau itulah orang yang diberikan ketenangan di dalam hatinya ketika menghadapi musibah. Hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah segala sesuatu maha tahu. Allah maha tahu bahwa kita tidak suka dengan musibah ini. Tapi Allah mau menguji kita dengan musibah ini. Maka bersabarlah dengan musibah ini. Ridolah, karena insya Allah tidak seterusnya Allah menimpakan kita dengan musibah itu. Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah maha tahu sampai berapa lama musibah ini harus kita jalani. Maka terimalah musibah itu karena Allah. Jangan stres. Ya, kalau kita lihat di beberapa media online, banyak yang tidak kuat menghadapi musibah pandemi ini sehingga bunuh diri. Ya, ada yang menggantung diri di tiang listrik di daerah Jakarta, ada yang minum racun, ya, ada yang berbagai hal-hal lainnya dilakukan oleh sebagian manusia mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan pandemi ini. Ya, nauzubillah. Itu karena apa? Dia tidak terima pandemi ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus dihadapi oleh manusia, yang harus dilalui dan harus dimenangkan oleh manusia itu terhadap musibah. Baik, ini yang pertama adalah terima. Yang kedua adalah akui. Kalau kita tertimpa musibah, apapun bentuknya, apapun wujudnya, akuilah, jujurlah dengan Allah gitu ya. Tak perlu kita beritahu ke orang, tapi jujurlah pada Allah. Akuilah kepada Allah. Dalam doa kita misalnya, dalam munajat kita kepada Allah, dalam sujud kita, dalam tengadah tangan kita kepada Allah, akui dan jujurlah kepada Allah bahwa musibah yang menimpa diri kita itu adalah karena dosa kita sendiri. Musibah yang menimpa keluarga kita adalah karena dosa kita sendiri. Apa itu dosanya? Ya renungi, muhasabah, fikirkanlah. Yang pasti
Allah telah berfirman, karena Allah lebih tahu tentang manusia, dia berfirman, apabila musibah itu menimpa individu atau menimpa keluarga, Allah berfirman, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Ini surat An-Nisa, surat keempat ayat 79. Wa ma asabaka, dan apapun musibah keburukan yang menimpamu, min sayyi'ah, dan apapun bentuk dan wujud musibah keburukan yang menimpamu, famin nafsika, pasti ada penyebabnya dari dirimu sendiri. Ada kesalahan yang kamu perbuat. Ada kelalaian yang kamu kerjakan. Ada dosa yang sedang kamu jalani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa musibah yang menimpa individu kita, menimpa keluarga kita, maka jujurlah kepada Allah, akuilah kepada Allah dalam munajat kita, dalam doa kita, dalam sujud kita, ada dosa yang kita perbuat. Disinilah penting kita muhasabah, introspeksi diri, jujur dan akui kepada Allah bahwa ada dosa yang kita kerjakan. Apabila kemudian musibah itu menimpa masyarakat atau menimpa penduduk negeri, itu tidak lain adalah karena dosa dan kesalahan penduduk itu sendiri, atau karena kezoliman pemimpinnya, atau karena kezoliman penguasanya. Nah, di dalam Quran surat Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat yang ke-30, Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsirin. Ya. Dan musibah apapun yang menimpamu, yang menimpa kalian ya, bukan kamu di sini. Ini kum kalian. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, apapun bentuknya, apapun wujudnya musibah itu, apakah banjir, tanah longsor, kebakaran, ataukah kemudian pandemi yang sekarang ini masih panjang umur, ya. Kita berdoa semoga pandemi ini tidak panjang umur. Ya. Jadi musibah apapun yang menimpa kalian, yang menimpa negeri kalian, fabima kasabat aidikum, itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Perbuatan kalian sendiri, dosa-dosa kalian sendiri. Wa yafu an katsirin, dan Allah bermaksud mengampunkan dosa-dosa kalian dengan musibah itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 16 ini peringatan keras bagi para pemimpin, ya, bagi para penguasa. Jika mereka berbuat zolim, jika mereka berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, mereka tidak jujur dalam amanah dan tanggung jawabnya, maka akan banyak tertimpa wilayah-wilayah negeri yang dipimpin oleh penguasa yang zolim itu musibah. Allah mengatakan begini, wa idza aradna an nuhlika qaryah, dan apabila kami menghendaki untuk menimpakan kebinasaan atau musibah kepada suatu negeri. Jadi apabila Allah menginginkan atau menghendaki untuk menimpakan musibah pada suatu negeri, amarna mutrafiha, maka Allah itu akan mengawasi, melihat apa yang dilakukan oleh para penguasanya, mutrafiha, pemimpinnya, orang-orang kayanya, itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, ya, diberi perintah oleh Allah. Fafasaku fiha, maka tatkala mereka para penguasa itu, para pemimpin itu melakukan keburukan, melakukan kezoliman di negeri itu, mereka sewenang-wenang di dalam menjalankan tugas kepemimpinan, mereka tidak jujur, tidak amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan, mereka memimpin negeri itu dengan kepentingan hawa nafsunya untuk menyelamatkan aset-asetnya saja dan seterusnya, sehingga rakyatnya menderita dan susah. Allah mengatakan, fahaqqa alaihal qaulu, maka berlakulah ketetapan Allah atas negeri itu. Berlakulah ketetapan Allah atas negeri itu. Fadammarnaha tadmira, maka Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Akan dibuat susah negeri itu sesusah-susahnya. Hutangnya tidak akan pernah berkurang, bahkan terus bertambah. Pajak akan terus naik. Ya, aset-aset negara akan terus terjual satu-satu, bahkan sampai negara itu bisa saja
dikuasai oleh musuh-musuh. Sampai kemudian penguasa kita, pemimpin kita berhenti dari kezolimannya dan menjalankan tugas kepemimpinan dengan amanah dan dengan kejujuran. Nah, ini adalah dalil di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang ke-16. Maka kalau musibah itu menimpa individu kita, menimpa keluarga kita, muhasabalah. Muhasabalah secara individu dan muhasabalah secara keluarga. Baik, sekarang maafkan ya, maafkan. Nah, maafkan di sini artinya jikalau musibah itu datang dari manusia, ya karena musibah itu sebagaimana tafsir Ibnu Katsir di dalam surah Al-Falaq ya, yang tadi sempat kita baca surat Al-Falaq ya. Surah yang kedua dari yang terakhir, surat Al-Falaq, ketika Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan, dari musibah yang datangnya dari ma khalaq, dari makhluk. Nah, gangguan atau musibah yang penyebabnya datang dari makhluk itu, maka makhluk itu bisa datang dari manusia, makhluk itu bisa datang dari jin, makhluk itu bisa datang dari binatang-binatang, dan makhluk itu bisa datang dari virus. Nah, termasuk seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19. Ini adalah musibah yang penyebabnya dari virus. Nah, tetapi pada slide ini, kalau musibah itu datang dari manusia, musibah itu datang penyebabnya dari manusia. Dalam bentuk apa? Mungkin kita ditipu, mungkin kita dikhianati, mungkin kita direndahkan, dilecehkan, mungkin kita difitnah, mungkin kita dirampok, dibegal, mungkin kita disakiti, atau hal-hal lain berupa kejahatan manusia terhadap diri kita. Apabila kemudian hal itu menimpa kita, maka ayat di dalam surat Ali Imran 134 mendidik kita untuk memaafkan orang tersebut. Jadi maafkan orang-orang yang menzolimi kita itu. Maafkan orang-orang yang menyakiti kita itu. Maafkan. Dengan kata lain, kalau kita tertimpa musibah itu, hendaklah kita bersihkan hati kita dari penyakit dendam. Kita bersihkan hati kita dari penyakit marah, dari penyakit kebencian. Buang semuanya penyakit-penyakit itu. Bersihkan hati kita dari penyakit hasad. Buang, bersihkan hati kita dari penyakit itu. Kenapa demikian? Pertama, memaafkan itu merupakan akhlak dari ahli surga. Jadi Allah dengan musibah yang menimpa kita dan musibah itu datang dari gangguan makhluk, khususnya manusia, ternyata Allah sedang menguji kita apakah kita layak untuk mendapatkan surga atau tidak. Karena salah satu sifat ahli surga adalah sebagaimana firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi akhlak ahli surga itu ketika di dunia, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang suka berinfak. Suka berinfak fis sarra'i wad dharra. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun dia tetap berinfak. Jadi dia suka berinfak baik dalam kondisi sempit ataupun kondisi lapang. Dengan kata lain, kalau berinfak, infaknya itu tidak mengenal musim. Sebelum pandemi dia tetap berinfak, maka setelah di masa pandemi dia pun tetap berinfak. Kenapa? Karena infaknya, sedekahnya tidak mengenal musim. Ini contoh akhlak ahli surga. Dan dalam kaitannya dengan kezoliman manusia terhadap dirinya, wal kaziminal ghaidha, menahan diri dari marah. Ya, menahan diri dari marah ketika dia dizolimi, disakiti, dikhianati, ditipu. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia-manusia itu. Memaafkan orang-orang yang menyakitinya itu.
Ya. Meskipun orang-orang yang menyakitinya itu tidak datang minta maaf, dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang demikian, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita memaafkan kesalahan orang itu, tapi hak kita yang diambil olehnya boleh kita tuntut. Kita tuntut dengan cara-cara yang benar, apakah melalui pihak kepolisian. Kita menuntut bahwa hak kita telah dirampas oleh orang itu, kami ingin mendapatkan apa yang menjadi hak kami kembali. Tapi kita jauh dari itu, tidak ada kebencian yang mendalam terhadap zatnya, terhadap pribadinya orang itu. Sehingga apabila kemudian orang itu kalah dalam persidangan sehingga hak kita dapatkan, maka tidak ada kebencian di hati kita bahwa orang ini telah pernah menyakiti saya akan balas. Enggak perlu. Kita sudah memaafkan dia meskipun dia tidak datang minta maaf. Yang penting hak kita sudah bisa didapatkan kembali. Tapi kalau ternyata hak kita benar-benar hilang, tidak dapat diambil kembali, ikhlaskanlah. Lepaskanlah ya. Lepaskanlah. Nah, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Kalau saja orang lain yang menyakiti, menipu kita, mengkhianati kita, menzolimi kita, kita harus berlapang dada menerima kezolimannya, bahkan memaafkannya meskipun mereka tidak datang minta maaf. Apatah lagi kalau gangguan itu datang dari kerabat kita sendiri, datang dari keluarga kita sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan sesama keluarga bisa menjadi musuh, ya. Sesama kerabat bisa menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka disinilah kemudian kita perlu membangun silaturahmi terus-menerus supaya meminimalisir dan menghilangkan penyakit-penyakit yang berpotensi di hati terjadinya kerusakan silaturahim. Yaitu ada kebencian, ada kemarahan, ada dendam, ada permusuhan antara sesama keluarga. Inilah pentingnya silaturahmi. Baik. Jadi memaafkan ya, memaafkan. Nah, ini berikutnya saya tidak tampilkan. Jadi saya langsung masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah positifkan. Positifkan artinya apa? Kita harus berhusnuzon ketika tertimpa musibah. Berhusnuzon kepada siapa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang menimpa kita, husnuzonlah kepada Allah. Berpikir positiflah dengan musibah itu. Karena Allah berfirman, ya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah surat yang kedua di ayat yang ke-216. Di ayat yang ke-216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, itu firman Allah. Boleh jadi yang kamu tidak suka, boleh jadi yang kamu benci itu ternyata itulah yang terbaik dalam ilmu Allah. Dan boleh jadi yang kamu inginkan, yang kamu suka itu ternyata buruk dalam ilmu Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Jadi kalau kita tertimpa COVID misalnya sehingga harus beristirahat 14 hari. Berpikir positiflah sebab kalau tidak tertimpa COVID mungkin kaki kita akan jauh melangkah di luar rumah dan tidak menutup kemungkinan ada musibah besar yang terjadi. Yang lebih parah daripada sekedar kita beristirahat di rumah karena positif COVID. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Maka kita berpikir positif. Ada kalanya kita naik kendaraan, tiba-tiba ban motor kita atau ban mobil kita meletus atau kempes. Berpikir positiflah, jangan mensialkan keadaan. Sial, saya sedang buru-buru, tiba-tiba bocor ban. Akhirnya melemparkan kesialan di mana-mana. Dan ini akan berdampak, keburukan-keburukan lain akan datang. Jadi kita harus berpikir positif sebab andaikan ban motor kita atau mobil kita tidak kempes, tidak meletus, yang membuat kita melanjutkan perjalanan, mungkin di depan sana ada kecelakaan besar dan kita termasuk korbannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membocorkan ban kita agar supaya kita menghentikan
kendaraan kita dan mencari bengkel terdekat untuk perbaikan ban kita sehingga selamatlah kita dari kecelakaan besar. Bagi yang berkendaraan tiba-tiba terjatuh karena kesenggol mobil, kesenggol motor yang lain terjatuh, positifkanlah karena boleh jadi tidak dengan kesenggolan itu kita akan melanjutkan perjalanan dan akhirnya pada waktu dan menit, detik di suatu tempat kita akan terjadi kecelakaan besar dan mungkin nyawa kita bisa melayang atau parahnya sangat-sangat parah, maka kemudian Allah menimpakan kita musibah kecil untuk menghindarkan kita dari musibah yang besar. Jadi kita berpikir positif. Selain kita berpikir positif dengan kita terhindarkan dari musibah yang besar, juga kita berhusnuzon bahwa musibah yang menimpa kita itu adalah penggugur dosa. Karena Allah mengatakan wa yafu an kathirin. Surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 30. Wa ya'fu an kathirin, bahwa Allah dengan musibah itu hendak menggugurkan dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi Allah hendak menggugurkan dosa kita dengan musibah. Maka kita berpikir positif. Selain itu pula kita berpikir positif, mungkin kita ini kekurangan amal soleh. Padahal kita selalu berdoa, ya Allah baguskan amal solehku. Tapi dalam penilaian Allah itu kita masih kekurangan amal soleh. Maka Allah menginginkan amal soleh kita ini berlipat ganda. Bagaimana cara berlipat ganda amal soleh? Salah satunya adalah kita menjalankan ibadah dalam posisi sulit. Dalam posisi kita tertimpa musibah, misalnya sakit ya, tapi kita tetap harus sholat. Begitu kita tetap menjaga sholat dalam kondisi berat, dalam kondisi sakit, berwudu saja susah, bangun dari tempat tidur susah, tapi tetap kita menjalankan sholat dengan sempurna, maka sholat dalam kondisi kita tertimpa musibah, pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda sehingga bisa menutupi kekurangan amal soleh kita selama ini. Kata para ulama, al-ajru ala qadri masyakkihi. Bahwa balasan itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin sulit dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, semakin dahsyat, semakin berat, dan semakin berlipat ganda pahala yang didapatkannya. Jadi kita berpikir positif. Atau mungkin juga sebagaimana sejumlah ayat dan hadis menegaskan kepada kita, bahwa dengan musibah itu dan kita tetap mampu merespon musibah dengan apa yang diinginkan Allah, maka akhirnya kemudian derajat kita semakin tinggi di sisi Allah. Jadi kita itu harus husnuzon dengan Allah. Harus berpikir positif ketika tertimpa musibah. Kenapa? Karena Allah yang telah menghendaki kita tertimpa musibah. Dan Allah nggak mungkin zolim pada diri kita. Nggak akan mungkin. Allah mengatakan Allah mengatakan wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah enggak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kita berpikir positif. Saya berikan sebuah ilustrasi. Apa fungsi rem pada kendaraan? Ini juga pernah saya tanyakan ya. Mudah-mudahan masih diingat. Apa fungsi rem pada kendaraan? Nah, di sini ada dua jawaban yang berbeda. Jawaban dari para pengendara dan jawaban dari para pakar penemu rem. Bagi para pengendara, mereka ketika ditanya apa fungsi rem pada kendaraan, spontan mereka menjawab, rem pada kendaraan itu ketika kami tekan, ketika kami injak, akan menjadikan kendaraan kami melambat bahkan berhenti. Itu jawaban para pengendara. Hampir seluruh pengendara kalau ditanya demikianlah jawabannya. Jadi mereka melihat rem itu berdasarkan realita pengalaman yang mereka jalani. Tetapi ketika kita bertanya kepada para pakar, para penemu rem, di YouTube pun ada, apa fungsi rem bagi para pakar, bagi para penemu rem. Ternyata mereka para pakar, para penemu rem, mengatakan filosofi rem itu kami buat bukan supaya kendaraan itu melambat atau berhenti, bukan. Bukan itu tujuannya. Kami memikirkan dan menemukan rem, bukan. Tetapi tujuan kami memikirkan dan menemukan rem pada kendaraan supaya kendaraan itu melaju dengan cepat dan pengendara tetap tenang. Nah itu ternyata.
Dan ketika para pengendara itu ditanya, apakah Bapak berani, Ibu berani mengemudikan kendaraan dengan cepat tanpa rem? Nggak ada yang berani. Nah, itulah fungsi rem, itulah filosofi rem. Rem itu dibuat supaya pengendara tetap tenang ketika melajukan kendaraan dengan cepat. Nah, itulah tujuan daripada rem. Nah, kita dapati di sini ada dua pandangan. Pandangan pengguna rem, pengemudi, dan pandangan penemu, pemikir. Nah, kembali lagi bahwa tadi di awal ayat saya tegaskan dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa Allah yang telah menghendaki kita ditimpa dengan musibah. Allah yang telah mengizinkan musibah menimpa kita. Maka lihatlah musibah itu berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan pandangan kita. Sebab kalau kita melihat musibah menurut pandangan kita, maka musibah ini menyakitkan. Musibah ini menyiksa. Musibah ini seakan-akan kita nggak punya harapan masa depan lagi. Dengan musibah ini seakan-akan menjadi susah hidup kita seterusnya. Dengan musibah ini seakan-akan kiamat sudah besok. Dengan musibah ini akan hancur karir kita. Nah, itu pikiran kita akhirnya. Kita sudah tertimpa musibah, bertambah sakit. Hormon stresnya naik terus. Kenapa? Pikiran kita aneh-aneh. Tertimpa COVID, pikirannya sudah aneh-aneh, macam-macam. Padahal andaikan dia tetap tenang, dia istighfar, dia berobat, dia ikhlaskan, insya Allah cepat sembuh. Tapi ketika sudah tertimpa COVID, sudah aneh-aneh pikirannya, sudah bayangannya ketakutan-ketakutan semuanya, maka semakin lemah dia kondisinya. Hormon stresnya naik terus. Hormon endorfinnya, hormon kebahagiaannya turun. Antibodinya semakin melemah. Ya. Maka lihatlah musibah itu dengan cara pandang Allah yang menciptakan dan menghendaki musibah itu. Bukan cara pandang kita. Sebab kalau cara pandang kita seperti halnya pengemudi pada kendaraan melihat rem. Oke, jadi sekali lagi poin yang keempat P, positifkan. Ya, positifkan. Selanjutnya adalah I. Ikhtiarkan. Ikhtiarkan. Ikhtiar itu dari kata khair, ya. Ikhtiar ini dari kata khair, ya. Ikhtiar ini dari kata khair, dari kata khair. Apa itu khair? Artinya kebaikan. Maksudnya adalah usaha apapun yang kita lakukan dalam upaya menang dari musibah, ya, dalam upaya menolak musibah, menghindarkan diri dari musibah, harus menempuh usaha yang khair. Menempuh usaha yang khair, usaha yang terbaik. Usaha yang khair itu, usaha yang baik itu adalah usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada usaha kita untuk menghindarkan diri dari musibah atau melawan musibah, tetapi caranya tidak khair, itu bukan namanya ikhtiar, itu namanya maksiat. Misalnya supaya dia tidak tertimpa begal di jalan, sementara dia ada tugas di malam hari, ya ada urusan kantor, perusahaan, dia harus meninggalkan rumah di tengah malam misalnya ke suatu tempat supaya dia selamat dari aksi begal, maka dia mendatangi dukun supaya dia dapat jimat, dia dapat perlindungan, dikasih benda-benda pusaka. Maka itu bukan ikhtiar namanya, itu maksiat, maksiat kepada Allah, karena cara dia untuk selamat dari aktivitas begal adalah cara yang Allah tidak ridhoi, ya. Cara yang tidak dibenarkan Islam. Nah, itu adalah maksiat. Ada orang yang tertimpa pandemi COVID. Ya, dia terdampak, bukan terpapar, ya terdampak. Terdampak secara finansial. Dia di PHK, lalu kemudian menjadi kesulitan mencari kerja, dan akhirnya kemudian secara finansial dia berkekurangan. Maka dia melakukan aktivitas mencuri, menipu, dan berbagai perbuatan-perbuatan kriminalitas, maka itu bukan ikhtiar, tetapi itu adalah dosa, itu adalah maksiat, karena caranya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus ikhtiar untuk bisa terhindarkan dari musibah, harus ikhtiar untuk bisa sembuh dari musibah, tapi kita tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Itu Ya. Kita tidak boleh mempertuhankan ikhtiar. Jadi kalau sudah ikhtiar, jangan pertuhankan ikhtiar. Saya sudah berusaha ini kok belum sukses-sukses.
saya sudah lakukan ini kok belum sembuh-sembuh, sudah minum obat A, minum obat B, konsultasi dokter A, dokter B, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, jangan pertuhankan ikhtiar. Tugas kita adalah ikhtiar tapi jangan pertuhankan. Karena urusan rezeki itu urusan Allah. Oke, ini ikhtiar. Selanjutnya ikhlaskan. Ikhlaskan. Maksudnya adalah dalam ikhtiar kita untuk terhindarkan dari musibah, dalam ikhtiar kita untuk sembuh dari musibah, kita ikhlaskan segala kepayahan, segala kesulitan yang kita jalani. Kita ikhlaskan biaya yang tidak sedikit kita keluarkan untuk sembuh dari musibah. Kita ikhlaskan. Ya. Kita ikhlaskan semuanya itu. Rasa lelah, rasa capek, rasa tidak nyaman, tidak enak, antri yang panjang untuk sembuh. Ikhlaskanlah semuanya itu. Keikhlasan inilah yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Dosa-dosa kita semakin banyak berguguran. Pahala kita semakin berlipat ganda. Dan ikhlas inilah yang membuahkan Allah mendatangkan pertolongan dan kesembuhannya dengan segera kepada hamba-hambanya. Jadi ikhlaskanlah. Nah, selain kita harus mengikhlaskan, kita pun harus istighfarkan. Maksudnya adalah kalau kita tertimpa pandemi COVID atau pengen sembuh dari COVID atau pengen terhindarkan dari COVID, jangan cuma memperhatikan imun, tapi perhatikan juga iman. Ya, terkadang kita ikhtiar dunianya dahsyat banget, tetapi lupa untuk ikhtiar akhirat. Ikhtiar akhirat ini adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita memperbanyak istighfar, ya. Istighfarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Nanti bisa dirujuk di dalam Quran surat Hud, ya, surat Hud di ayat yang ini, surat Hud surah yang ke-11. Di surat Hud di ayat yang ke-52, ya. Di surat Hud ayat 52 Allah mengatakan di dalam surah ini, ayat ini, ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Bahwa kalau kemudian kita memperbanyak istighfar disertai dengan taubat, ya taubat, ya kalau tadi kita mengakui ada dosa yang kita perbuat. Jadi siapa yang beristighfar disertai dengan taubat, Allah jaminkan dua hal. Allah jaminkan dua hal. Apa jaminan itu? Yang pertama, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat itu menghidupkan bumi yang tandus, yang kering, yang gersang, yang mati, yang hampa. Bumi yang tandus, yang kering, gersang, dan hampa itu ibarat jiwa kita yang galau, yang sedih, terasa kering, terasa hampa karena masalah kehidupan yang kita hadapi. Maka dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah disertai dengan taubat, Allah akan menurunkan hujan solusi yang lebat. Sehingga masalah kita akan dicabut Allah sampai ke akar-akarnya. Jiwa kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Sehingga hormon kebahagiaan kita akan naik. Hormon stres kita turun, antibodi kita naik. Dan insya Allah akan mudah dan cepat kita sembuh. Dan kemudian dengan istighfar Allah katakan, jaminan yang kedua, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Bahwa dengan istighfar itu akan Allah tambah kekuatan kita berlipat-lipat. Kekuatan yang kita butuhkan dalam kehidupan ditambah Allah. Dilipat gandakan lagi oleh Allah. Bagi yang kemudian terdampak secara finansial. Dengan banyak istighfar kepada Allah, Allah akan kuatkan finansialnya. Dan Allah akan tambah keran-keran rezekinya. Bagi yang lemah imunitas tubuhnya. Dengan istighfar Allah akan tambah berlipat ganda imunnya dengan istighfar. Ya. Apapun kesulitan kita, kepayahan kita dalam hidup ini, dengan istighfar Allah akan tambahkan kekuatan berlipat-lipat. Kekuatan yang kita butuhkan untuk lepas, untuk sembuh, untuk menang dari musibah yang sedang menimpa hidup kita. Nah, lepaskan. Nah, ini lepaskan. Nah, lepaskan ini adalah pendidikan yang mendasar ketika kita tertimpa musibah. Bahwa sebenarnya musibah itu mendidik kita untuk melepaskan pakaian sombong, ya. Jadi musibah ini
untuk supaya kita mau melepaskan pakaian kesombongan, ya, pakaian kesombongan, ya, untuk melepaskan pakaian kesombongan, ya. Jadi musibah ini sebenarnya adalah supaya kita mau melepaskan pakaian kesombongan gitu. Bahwa ada yang berkuasa ternyata dalam hidup kita. Ya. Ada yang berkuasa dalam hidup kita. Maka lepaskan pakaian kesombongan, lepaskan pakaian keakuan, lepaskan rasa memiliki. Kita harus lepaskan. Allah mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Segala kepunyaan Allah itu apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Jadi jangankan harta, jangankan jabatan kita, jangankan keluarga kita, bahkan organ-organ tubuh ini bukan milik kita. Bahkan ruh di dalam tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu gampang stres dan berat menghadapi musibah kalau merasa memiliki. Dia merasa memiliki harta, makanya dia stres kalau tertimpa musibah karena akan berkurang banyak hartanya. Ya. Makanya orang itu takut dengan kematian. Betul, memang kita semua takut kematian, tapi lebih parah ketakutan orang yang merasa kehidupan ini miliknya. Ya. Orang itu menjadi susah menerima sakit kalau merasa kesehatan itu miliknya. Maka dengan musibah ini Allah pengen mengabarkan kita, wahai hambaku, ada yang berkuasa di balik kekuasaanmu. Ada yang lebih dahsyat, lebih mengatur segala sesuatu dibandingkan dengan harta yang kau punyai. Jadi ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, disinilah kita harus melepaskan pakaian kesombongan. Supaya apa? Kita sadar kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kesehatan itu dari Allah, bukan milik kita kesehatan itu. Sebab tidak ada orang yang mau sakit tapi dia sakit. Karena kesehatan itu bukan miliknya, milik Allah. Kalau Allah memberikan, dia sehat. Kalau Allah mencabutnya, dia sakit. Walaupun dia tidak mau dicabut. Tapi kalau Allah menghendaki, pasti tercabut. Maka dia sakit. Maka sadarlah bahwa boleh jadi ketika kita sehat, kita kurang zikir kepada Allah. Kita kurang meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Akhirnya dikasih sakit, baru kita sadar betapa pentingnya kesehatan itu, terutama digunakan kesehatan itu dalam ibadah. Waktu kita bukan milik kita, milik Allah. Maka kalau diberikan waktu, banyak ingat Allah. Jangan sampai kesibukan kita bekerja membuat merasa kita nggak punya waktu untuk ibadah kepada Allah. Nggak ada waktu untuk zikir, untuk syukur. Jangan seperti itu. Kita sombong kalau begitu ya. Karena manusia ini lemah dan supaya kuat dia harus bersandar kepada Allah yang maha kuat. Manusia ini berkekurangan, maka supaya dia sempurna, berkecukupan, berkelebihan, dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepaskan pakaian kesombongan. Ada seseorang masih lengkap nih tubuhnya, tapi Allah cabut nikmat sebagian tubuhnya. Allah timpakan penyakit stroke. Begitu kena stroke dia nggak bisa gerakan tangannya. Dia nggak bisa gerakan kakinya. Itu menunjukkan bahwa tangan dan kakinya itu bukan milik dia. Milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengen langgeng dengan kesehatan, pengen langgeng dengan finansial, pengen langgeng dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, syukuri. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, Allah akan tambah. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, Allah akan menimpakan hukuman kepadamu. Allah akan timpakan musibah supaya kamu sadar bahwa ternyata kehidupan ini bukan milik kamu tapi milik Allah. Nah, inilah pentingnya kita sadar diri bahwa kalau tertimpa musibah, Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan pakaian kesombongan. Pakaian keakuan, pakaian memiliki. Syukurilah kalau kita masih dipertemukan oleh Allah dengan keluarga kita. Makanya jangan sampai ada dendam dengan keluarga. Jangan sampai ada kebencian dengan keluarga. Jangan sampai ada permusuhan. Syukuri kebersamaan dengan keluarga. Sebab akan ada masa berpisah dengan keluarga cepat atau lambat.
Syukuri kebersamaan dengan pasangan hidupnya sebab akan ada masa berpisah dia dengan pasangan hidupnya. Syukuri kebersamaan dengan anak sebab akan ada masa dia berpisah dengan anaknya. Entah anaknya yang mendahului lebih dahulu atau bapaknya yang mendahului anaknya terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi janganlah sampai kemudian alasan sepele rusak hubungan kekerabatan, hasad satu sama lainnya, tidak mau saling sapa, tegur sapa, tidak mau. Ini kekeliruan dan kebodohan sebenarnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat keluarga. Maka nanti ketika Allah cabut satu demi satu dari keluarga itu, barulah kemudian mulai merasakan, aduh betapa indahnya kita selalu ada silaturahmi, betapa indahnya kita bisa bertemu. Sebab ada nanti yang sudah dibatasi langkahnya. Sudah nggak bisa lagi silaturahmi secara offline karena sudah harus terbaring di kamarnya, nggak bisa lagi berjalan. Maka syukuri sekiranya kita semua masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama secara offline. Ya, ini pun juga secara online kita bersyukur. Karena ada masa secara offline, online pun sudah nggak bisa lagi. Makanya syukuri ketika ada undangan, ayo saudara-saudara, keluarga-keluarga, kerabat nih kita buat pertemuan secara online. Karena secara offline sepertinya dengan pandemi masih kesulitan. Dengan kesibukan kita yang padat, ayo secara online insya Allah dengan sambil menyetir kendaraan masih bisa nih ya. Walaupun hanya dengan dengar suara dan tegur sapa. Yang penting pandangannya jangan fokus ke layar. Kemudian yang mungkin di kantor bisalah ya minimal tegur sapa bahwa alhamdulillah masih bisa bersua, masih bisa bersilaturahmi walaupun secara syukuri karena akan ada masa pertemuan secara offline dan online sudah tidak bisa lagi dilakukan. Ya. Jadi lepaskanlah rasa memiliki itu supaya kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang Allah berikan. Potensi-potensi yang Allah berikan kita kekuasaan terhadapnya. Syukuri. Jangan mengatakan, oh nanti ya pertemuan saya nanti bulan depan saja. Dia merasa masih memiliki waktu bulan depan. Ya, saya nantilah deh, saya sibuk sekarang. Nanti pertemuan bulan depan saja saya ikuti. Inilah orang-orang yang merasa dia masih memiliki waktu bulan depan. Padahal waktu itu bukan milik dia, milik Allah. Kalau Allah menghendaki, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya hilanglah peluang dan kesempatan yang Allah berikan. Baik, yang kemudian terakhir adalah serahkan. Ya, serahkan maksudnya adalah kita sudah ikhtiar untuk sembuh, kita sudah ikhlaskan segala kesulitan kepayahan kita pun juga mendekatkan diri kepada Allah, kita pun sudah melepaskan segala pakaian kesombongan kita, maka sekarang kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji dengan sakit, ikhlaskan dan serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tolak ya. Quran surat At-Tolak ya, surat At-Tolak. Kemudian di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan jalan keluar yang terbaik dari seluruh masalah-masalahnya. Apapun masalahnya, sakit kah, finansial kah, pekerjaan kah, atau apapun masalahnya yang dia adukan kepada Allah, maka dengan dia bertakwa kepada Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar kepadanya dari masalah-masalah yang dihadapinya. Bahkan Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki berupa jalan keluar itu, berupa kesehatan itu, berupa finansial itu dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga oleh dia. Tidak diduga-duga oleh dia. Ada pasien yang kami kenal di mana dia termasuk yang tertimpa penyakit kanker. Ya, penyakit kanker. Sudah menghabiskan banyak biaya. Berobat ke sana kemari di rumah sakit. Bahkan juga ya sudah menjalani kemoterapi beberapa kali. Tapi juga belum direzekikan oleh Allah sembuh. Akhirnya karena dengan kemo itu dia sudah semakin tak berdaya. Ya, hanya bisa terbaring, lemah, lemas, energi tidak ada, nafsu makan tidak ada. Maka dia pasrahkan hidupnya kepada Allah. Dia minta kepada keluarganya, saya cuma minta dibacakan Al-Quran atau diputarkan merotal. Dan izinkan tangan saya memegang tasbih. Carikan saya tasbih, ikatkan tasbih itu di tangan saya supaya tidak terjatuh ke lantai. Ikat. Ya, supaya kemudian begitu dia sadar dia bisa memegang tasbih itu. Dan dia menggerakkan tangannya
memegang butir-butir tasbih untuk menyebut nama Allah. Nah ternyata ketika dia serahkan, dia pasrahkan hidupnya kepada Allah, Allah memberikan kesembuhan kepadanya bukan dengan melalui kemoterapi, bukan melalui medis, tapi justru dengan murotal yang dia dengarkan dan dengan tasbih yang dia rutinkan dikala dia sadar. Maka sedikit demi sedikit mulai membaik kondisinya, nafsu makannya mulai datang, mulai enak dia makan, mulai enak dia minum, tangan kaki mulai enak dia gerakan, sampai akhirnya dengan izin Allah dia sembuh. Ya, obatnya juga obat-obat sederhana, obat herbal ya, habatus sauda, minum madu, kemudian nasi secukupnya. Tapi dengan izin Allah, Allah sembuhkan karena Allah Maha mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Disinilah kemudian kita jangan menyempitkan jalan rezeki. Allah sudah meluaskan rezeki, bahkan Allah menamakan dirinya Al-Wasi', Maha luas rezekinya. Tapi kita sendiri yang menyempitkan rezeki kita dengan mengatakan, saya kalau nggak ke dokter nggak bisa sembuh. Saya kalau nggak ke dokter susah sembuh. Nah inilah orang-orang yang menyebabkan rezekinya itu jadi sempit, rezeki sembuhnya. Karena dia sudah bersuuzon dengan Allah. Dia sudah berburuk sangka kepada Allah. Bahwa dia tidak bisa sembuh kecuali dengan dokter. Padahal jalan kesembuhan sangat banyak. Kenapa jalan kesembuhan sangat banyak? Sebab Allah yang menghendaki musibah dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan manusia dari musibah. Itu di surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat yang ke-7 ya, surat Al-An'am ayat yang ke-17, Di ayat ini Allah mengatakan, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu tertimpa dengan musibah, tidak ada yang mampu menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kesembuhan, amat mampu Allah mendatangkan kesembuhan dari cara-cara yang Allah kehendaki dan tidak ada yang bisa menghalangi sampainya kesembuhan itu. Masya Allah. Disinilah pentingnya kita serahkan. Makanya ikhtiar ini yang terbaik. Bisa kita ke medis, bisa dengan kita rutin baca Quran, dengan banyak sedekah, dengan silaturahmi. Yang penting kita ikhtiar karena kita dapatkan dalil-dalil hadis-hadis bahwa dengan sedekah Allah akan mudahkan rezeki. Maka mintalah rezeki itu kesembuhan atas sakit yang kita derita. Maka bersedekahlah. Ya bersedekahlah, minta kepada keluarga kita, tolong ini sedekah saya, kirimkan ke yatim. Kirimkan duafa, sumpah ke masjid sambil berdoa, ya Allah, saya bersedekah ya Robbi, saya mohon kepadamu, karuniakan saya kesembuhan, inilah ikhtiarku. Jadi ikhtiar itu bukan hanya dalam perkara dunia, ikhtiar itu juga dalam perkara akhirat dengan memperbanyak zikrullah. Ya karena tadi keutamaan istighfar itu adalah kekuatan dilipat gandakan Allah, kekuatan finansial, kekuatan kesehatan, kekuatan kesembuhan ditambah Allah. Jadi jangan sampai kita itu memaksimalkan ikhtiar dunia tapi lupa ikhtiar akhirat. Ikhtiarlah akhirat. Baik, karena itulah serahkan hidupnya kepada Allah seperti ikrar kita ketika sholat. Di surah Al-An'am juga ya, di surah Al-An'am juga di ayat yang ke 162 dan ayat 162 ini juga adalah bentuk ikhtiar kita ya, bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, bahwa hidupku dan matiku kupersembahkan untuk Allah. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Serahkanlah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bentuk ikhtiar ya, bentuk ikhtiar yang harus kita jalani. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari materi kajian ini yang sekali lagi saya singkat dengan tampil untuk memudahkan kita mengikuti alur dari singkatan ini sehingga insya Allah kita menjadi pemenang ketika kita diperhadapkan dengan musibah, yaitu terima, akui, maafkan, positifkan, ikhtiarkan, ikhlaskan, istighfarkan, lepaskan, dan serahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa. Saya persilakan siapa yang menjadi moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas
tausiahnya, sharingnya pagi ini, pencerahannya ya. Pikiran Alhamdulillah. kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita tengadahkan tangan kita kepada Allah. Kita sungguh-sungguh meminta dan memohon kepada Allah. Sebab dialah Allah yang maha mampu mengijabah setiap hajat-hajat kita. Dan hanya dia Allah yang maha mampu mengangkat, menghilangkan segala keluhan, segala kesedihan, segala ketidakwajaran, dan segala keanehan yang kita rasakan. Amin. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Mutakabbir, ya Ghaffar, ya Razzaq. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma zakkirna minhuma nasina. Wa allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha. Wa khaira a'malina khawatimaha. Wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah. Wa mitatan sawiyah. Wa maraddan ghaira muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal gina wal mauta fil iman wal islam. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Di pagi hari ini kami hamba-hamba Engkau yang fakir, hamba-hamba Engkau yang lemah, hamba-hamba Engkau yang banyak kekurangan, menengadah tangan kepada Engkau yang maha kaya, yang maha kuat dan maha sempurna. Ya Allah, kami yakin Engkau tidak akan mengecewakan tangan-tangan hamba-Mu yang tertengadah padamu. Kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan membiarkan tangan-tangan hamba-Mu turun, kecuali Engkau dengarkan hajatnya dan Engkau kabulkan hajatnya. Kecuali Engkau dengarkan keluhannya dan kesedihannya dan Engkau hilangkan keluhan dan kesedihannya itu. Amin ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkaulah yang lebih mengenali diri-diri kami, melebihi pengenalan siapapun terhadap diri kami, melebihi pengenalan keluarga kami terhadap diri kami, bahkan melebihi pengenalan kami terhadap diri kami sendiri. Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengenali kami, lahiriah dan batiniah kami, luar dan dalam kami. Maka Engkau maha tahu apa-apa yang kami hajatkan kepadamu ya Allah. Baik hajat-hajat yang terucap di lisan kami, ataupun hajat-hajat yang terfikirkan oleh kami, ataupun hajat-hajat yang terbesik di hati kami, bahkan yang belum terucap, bahkan yang belum terfikirkan dan belum terbesik di hati kami, Engkau maha tahu ya Allah. Karenanya dengan wasilah ini, dengan silaturahmi ini dan majelis ilmu ini, kami mohon padamu ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Amin ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Engkaulah yang maha tahu akan kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami, keluhan-keluhan kami, kesedihan-kesedihan kami, ketidakwajaran, keanehan yang kami rasakan dalam hidup ini, baik yang terucap dalam lisan kami, yang terfikirkan oleh kami, ataupun yang terbesik di hati kami. Bahkan Engkau maha tahu apa yang belum terucap di lisan kami, belum terfikirkan dan belum terbesik di hati kami. Kami mohon ya Allah, hilangkanlah keluhan-keluhan kami. Angkatlah kesedihan dan kegalauan-kegalauan itu ya Rabbi. Gantilah dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang Engkau uji dengan sakit, sembuhkanlah sakitnya ya Allah.
Jikalau di antara kami ada yang Kau uji dengan kesulitan finansial ya Allah, maka sembuhkanlah finansialnya, kayakanlah finansialnya, perbanyaklah keran-keran rezeki untuknya. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada yang Kau uji dengan hutang yang melilit, maka kami mohon pada Engkau ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangnya. Amin. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada yang teruji dengan jeratan dan lilitan riba, kami mohon padamu ya Rob, dimudahkan untuk terbebas dari jeratan dan lilitan riba Amin itu ya ya Allah. Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, kami mohon kepadamu untuk dilanggengkan silaturahmi ini ya Rabbi. Amin Dan Allah. dijadikan silaturahmi ini berkesinambungan tidak hanya di dunia tapi juga di dalam surgamu ya Allah. Amin ya Allah. Sebagaimana janji Engkau ya Allah, fayangqalibu ila ahli masrura, bahwa Engkau akan mengumpulkan hamba-hambamu yang beriman di dunia di dalam surgamu. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon kepada Engkau untuk menjadikan keluarga kami kuat, utuh, bersatu Amin. dalam silaturahmi ini ya Amin Rabb. ya Allah. Saling menutupi kekurangan satu sama lainnya. Amin ya Dan Allah. saling menjadikan kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan bagi yang lainnya. Amin Ya ya Allah. Allah, mereka keluarga kami yang mungkin belum bisa mengikuti pertemuan ini karena sibuk, maka mudahkanlah urusannya dan berikanlah kesempatan untuk mendapatkan nikmat silaturahmi ini. Amin. Kami mohon kepada Engkau untuk menjadikan anak-anak kami sebagai aset-aset terbaik kami dunia dan akhirat kami. Jadikanlah mereka generasi-generasi yang sehat, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang taat kepadamu dan berbakti kepada orang tuanya, serta bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan jadikanlah mereka generasi-generasi yang tetap melestarikan silaturahmi pengajian Ikabza ini. Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu atas keluarga kami, orang tua kami, om kami, saudara kami yang telah lebih dahulu Engkau panggil mendahului kami. Engkau izinkan, Engkau takdirkan mereka wafat lebih dahulu dari kami. Kami mohon kepadamu ya Rabbi, sebagai keluarganya yang Engkau berikan kesempatan hidup, jadikanlah doa-doa kami terkabulkan untuknya. Jadikanlah doa-doa kami berupa permohonan ampunan untuknya Engkau kabulkan. Engkau berikan ampunan kepada mereka ya Rabbi. Amin ya Allah. Jadikanlah amal soleh yang kami lakukan menjadi jariah bagi mereka ya Rabbi. Dan jadikanlah pengajian-pengajian yang kami jalani ini, mereka tetap mendapatkan aset dan saham kebaikan. Karena dahulu mereka ketika hidup senantiasa menjaga dan melestarikan pengajian Ikabza ini. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon padamu secara khusus, luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya, ampunkanlah semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama dengan mereka di dalam surga. Amin ya Allah. Ya Allah, berikanlah pengganti yang terbaik atas keluarga yang mereka tinggalkan. Berikan pengganti berupa keluarga terbaik di alam barzah sana. Ya Allah, hadirkanlah amal solehnya dalam bentuk kebaikan yang indah menemani mereka di alam barzah sana. Ya Allah, bentangkanlah permadani surga dan luaskanlah kuburnya, serta izinkanlah aroma surga pun terasa di kuburnya. Ya Allah, dan kami yang akan menyusul mereka, kami mohon padamu ya Rob, istiqomahkan kami dalam kebaikan, dalam ketaatan. Matikan kami dalam keadaan muslim sejati yang Engkau ridhoi. Matikan kami tanpa ada hutang-hutang tanggungan lagi ya Rob. Jangan Engkau biarkan kami meninggalkan ahli waris kami dalam keadaan lemah, dalam keadaan rapuh. Ya Allah, kami mohon padamu yang maha tahu hajat kami. Kami mohon padamu ya Allah, tambahkanlah usia kami dalam keberkahan ilmu, iman, dan amal soleh. Panjangkanlah usia kami dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, ridhoilah pengajian ini. Ridhoilah silaturahmi ini. Lestarikanlah ya Rabbi. Lestarikanlah ya Rabbi. Lestarikanlah ya Rabbi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana
wa in baik. lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya wa Allah. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.